PSIS Semarang adalah salah satu tim di Liga Indonesia yang jujur saja dari awal saya konten video ini, dari subscriber saya masih di 50-an. PSIS Semarang merupakan salah satu tim di Liga Indonesia musim ini yang saya ikuti, yang saya lihat perkembangannya bagaimana itu PSIS Semarang. Jadi yang paling bersejarah dalam channel ini saat saya membuat channel ini gitu ya, itu PSIS Semarang. Jadi saya mengikuti bagaimana PSIS Semarang ini dari awal match, awal liga hingga saat ini. Dan ini ada penurunan yang sangat drastis. Dan saya akan memberikan saran dan juga kritik di video kali ini untuk mungkin pelatih dari PSIS Semarang atau mungkin dari manajemen PSIS Semarang yang terhormat. Dan anggap saja saya sebagai fans dari PSIS Semarang. Dan saya juga minta maaf dulu kepada fans dari PSIS Semarang jika ada omongan saya di video kali ini yang nggak disetujui oleh kalian semua ya, karena ini menurut pendapat saya pribadi. PSIS Semarang saat masih dilatih oleh Imran, saya ulas balik dulu. Saya berharap PSIS Semarang menjaga asa untuk juara Liga Indonesia, itu target saya. Dan saya sudah jelaskan di review kemarin. Dan melihat Imran Hamururi yang tidak ada peningkatan di masalah sektor strateginya, lalu cara permainan PSIS Semarang, saya banyak mengomentari bagaimana Imran ini kalau untuk membawa PSIS Semarang terus bertahan di target juara Liga Indonesia, saya kira susah. Itu terlihat saat terakhir PSIS Semarang kalah 2-1 dari Persipura Jayapura, di mana PSIS Semarang sudah unggul dulu, lalu kena comeback 2-1. Di situ saya sudah angkat tangan dan akhirnya memang digantikan oleh Dukan Jaganovic. Namun apa yang terjadi saya melihat pelatih dari Dukan Jaganovic ya, saya melihat di 3 pertandingan awal saat menukangi PSIS Semarang ini, saya nggak banyak berkomentar karena saya memberikan waktu untuk pelatih baru beradaptasi dengan pemain-pemain PSIS Semarang dan cara permainannya. Tapi setelah 3 pertandingan kemudian, saya justru tidak melihat perkembangan yang positif. Dan buktinya PSIS Semarang justru turun di peringkat ke-8. Saya nggak pernah mempermasalahkan tim ini menang, imbang, atau kalah. Saya nggak pernah permasalahkan itu. Yang penting cara permainannya dulu bagaimana. Dan yang saya lihat, cara permainan dari PSIS Semarang di 3 pertandingan terakhir, bahkan 4 pertandingan terakhir, tidak ada peningkatan. Justru seperti itu aja. Banyak yang menyalahkan pemain dari PSIS Semarang yang tidak bisa bermain atau tumpul untuk strikernya, Walls mungkin. Ini yang menjadi saya ini gak setuju dengan komentar-komentar netizen yang selalu memberikan amarahnya kepada para pemain. Jika para pemain banyak memberikan variasi serangan tapi di depan gawang gak bisa mencetak gol, itu baru salah pemain. Tapi di pertandingan kemarin PSIS Semarang, jangankan memberikan peluang gol, melakukan penyerangannya aja gak ada organisirnya. Gimana para pemain dari PSIS Semarang mau mencetak gol? Kreativitasnya nggak ada sama sekali. Nah ini kan berarti kan salah pelatih dong yang memberikan strategi, bukan salah pemain. Pemain hanya menjalankan strategi dari pelatih. Kalau strategi dari pelatih itu baik, maka pemain PSIS Semarang akan banyak memberikan variasi serangan yang berujung pada peluang gol dan bonusnya gol. Nah ini bagaimana pemain PSIS Semarang banyak menciptakan variasi serangan, dari strateginya aja nggak bisa membuat variasi serangan dari pelatih. Jadi saya bukan ingin menyalahkan para pemain. Kalau pemainnya di depan gawang nggak mencetak gol atau banyak melakukan variasi serangan tapi peluang golnya minim gitu ya, itu baru memang salah pemain. Tapi ini yang saya lihat tidak ada kreativitas cara melakukan penyerangan. Gimana para pemain mau mencetak gol? Dan ujung-ujungnya para pemain yang disalahkan. Di sini saya sangat membela para pemain dari PSIS Semarang. Kenapa? Saya punya buktinya kok. PSIS Semarang saat masih ditangani oleh Imran di peringkat ke-6 saat itu, seperti Dewangga atau Pratama Arhan, itu sudah dipanggil timnas ya. Jadi 2 pemain ini nggak ikut membantu PSIS Semarang sampai ke peringkat 6 karena sudah dipanggil ke timnas untuk persiapan Piala AFF. Jadi pemain dari PSIS Semarang ada Irvana, ada Frankie Pasamba, Jonathan, waktu itu masih ada Bruno Silva, di kiri ada Nur Yulianto atau Ricky Ferbiansyah ya, Rian Fredriansyah, di kanan ada Septian David.
pemain-pemain lokal semua kok. Boleh dibilang hanya Jonathan, Bruno Silva, dan Wallace Costa yang pemain luar. Dan kemarin PSS Semarang mendatangkan lagi Flavio dan juga Wolves. Ya saya kira kan peningkatan strateginya, atau jangan strategi, peluang gol atau terciptanya gol oleh PSS Semarang akan naik. Justru tidak ada perkembangan di strateginya. Yang saya fokuskan ini strateginya, bukan masalah PSS Semarang menang, imbang atau kalah. Dan ujung-ujungnya dengan strategi yang saya melihat tidak ada perkembangan, ya PSS Semarang sekarang turun Pak ke peringkat ke-8. Ini bukannya saya ingin memberikan atau memojokkan kepada pelatih Dukan Jakanovic atau manajemen PSS Semarang, enggak sama sekali Pak. Tapi yang saya ingin lihat, PSS Semarang ini sudah ada track yang menurun drastis. Tidak pernah menang di 6 pertandingan terakhir. Bahkan mencetak gol hanya berapa kemarin saya sudah hitung, enggak lebih dari 4. Jangan sampai dengan PSS Semarang yang turun secara terus-menerus seperti ini membuat psikolog para pemain dari PSS Semarang secara visi dan misi musnah. Selagi masih ada visi dan misi dari para pemain PSS Semarang, tunjukkanlah strategi yang bagus dan buat chemistry yang bagus di para pemain PSS Semarang. Chemistry itu sangat penting dari para pemain dan juga pelatih kepada para pemain. Chemistry itu juga menentukan bagaimana setiap pemain di atas lapangan bermain dengan tenang, gak banyak beban atau pikiran. Jadi kritik dan saran saya ini hanya sebagai evaluasi aja, bahwa jangan sampai dengan hasil yang seperti ini terus untuk PSS Semarang ke depan membuat visi misi dari para pemain PSS Semarang lama-lama menghilang, dan itu sangat berbahaya. Jadi ini yang saya bisa bagikan kepada saya tunjukkan kepada pelatih dari PSS Semarang atau juga untuk manajemen PSS Semarang yang terhormat. Saya minta maaf jika ada omongan saya yang terlalu lantang, tapi ini merupakan isi hati saya melihat PSS Semarang yang merupakan tim yang bersejarah di channel aku Indosoccer ini. Dan ini semoga menjadi pembahasan yang serius untuk kedepannya untuk PSS Semarang, karena saya nggak pengen melihat PSS Semarang para pemainnya, visi dan misi atau supporter dari PSS Semarang kecewa melihat cara permainannya PSS Semarang. Karena sebagai supporter, walaupun PSS Semarang bermain bagus tapi hasilnya kalah, saya masih bisa terima. Tapi kalau PSS Semarang bermainnya jelek dan kalah, strateginya nggak terlihat, itu baru saya kecewa Pak. Itu kritik dan saran saya. Jadi terima kasih yang sudah nonton video ini hingga akhir. Semoga ini menjadi evaluasi untuk PSS Semarang ke depannya agar lebih bagus lagi. Famos untuk PSS Semarang, tunjukkan seperti yang dulu kalian punya, terutama kepada pelatih dari PSS Semarang. Berbenahlah dan lihat saat PSS Semarang ditangani oleh Imran bagaimana. Jangan egois, jangan terlalu mengikuti ideologi sendiri, tapi lihat dari PSS Semarang di sebelum pertandingan sampai saat ini di peringkat ke-8. Itu aja, terima kasih yang sudah nonton hingga akhir. Respect buat kalian. Nanti kita ketemu di review atau prediksi skor untuk PSIS Semarang. See you.